tersebut ada salah satu pemeran yang bernama Victor Morrow dan dua artis cilik asal Vietnam yang bernama Mika Dinh Le dan Renee Sin Di Chen berada. Terus guys, ternyata orang-orang yang ada di tempat itu terpenggal karena terkena baling-baling dari helikopter yang jatuh itu. Halo guys, kembali lagi bersama aku Anissa Cahya. Jadi hari ini aku bakal nyeritain ke kalian 12 film yang katanya terkutuk. Oh ya guys, sebelumnya aku juga mau minta maaf karena kualitas video aku sekarang yang gak sebaik yang sebelumnya karena emang aku pakai kamera HP yang berbeda. Oke guys, jadi tag video kali ini juga aku ditemenin sama mie instan. Oke, jadi karena aku lapar banget, jadi kita tag videonya sambil aku makan aja, oke? Nah, jadi kita langsung aja. Ini udah tepat jam 12 malam. Jam 12 malam, jadi perbincangan tengah malam bersama Anissa Cahya. Mari kita mulai. Oke, jadi langsung aja ke film yang pertama. Itu ada The Possession. Jadi mungkin dari kalian ada yang taunya The Possession of Hannah Grace, tapi yang aku bicarain di sini adalah beda ya sama The Possession of Hannah Grace. Jadi film ini dirilis tahun 2012 yang disutradarai oleh Ole Bornedal. Lalu cerita ini dibuat oleh Leslie Bernstein. Oke. Jadi film ini menceritakan tentang seorang putri bungsu dari Clyde yang diperankan oleh Jeffrey Dean Morgan. Jadi katanya nih si putrinya ini terhubung secara misterius terhadap suatu kotak yang mereka beli di suatu bazar. Setelah si putrinya ini memiliki kotak, makin lama si Clyde ini merasa bahwa si putrinya ini kok perilakunya makin aneh. Gitu terus, begitu kayak, oh ini kayaknya ada yang gak beres nih dari putrinya. Nah, setelah kayak dia cari tahu lebih lanjut, ternyata dia benar-benar merasakan ada roh jahat dari si kotak yang dimiliki oleh si putrinya ini. Nah, terus ada satu sopu. Nah, terus ditambah lagi nih, si Clyde menemukan ukiran-ukiran aneh di kotak itu. Nah, mulai kan tuh dia makin, wah ada apa nih gitu. Nah, dia langsung nyari tahu lagi. Ternyata di dalam kotak itu ada yang namanya Dibok. Aku nggak tahu gimana ngomongnya. Nah, jadi si Dibok itu adalah roh-roh jahat yang bisa memakan jiwa manusia. Di tangan putrinya ini, si Dibok itu bakal menjadi lebih kuat. Jadi kebayang dong ya, apa yang dilakukan seorang ibu pastinya dia bakal berusaha untuk menyelamatkan seorang anaknya. Oke, tapi siapa sangka guys, ternyata film ini dikutuk karena katanya sih dikutuk. Jadi selama proses syuting berlangsung terjadi ledakan-ledakan lampu di lokasi. Terus si set praganya tiba-tiba kebakar secara misterius yang menjadikan mereka waktu syutingnya terhambat dan harus diundur beberapa minggu. Tapi alhamdulillahnya di film ini, di proses syuting ini tidak terjadi korban jiwa. Oke, jadi kita lanjut yang kedua, ada film The Conjuring. Ya, kita pasti semua tahu ya film ini, The Conjuring. Karena film ini termasuk film yang terkenal di masanya, dan kita semua tahu bahwa film ini banyak orang yang takut banget sama film ini, oke? Karena emang ceritanya tuh ternyata emang dari kisah nyata dari seorang paranormal. Jadi paranormal itu ada namanya Lauren sama satu orang lagi, aku lupa namanya. Dan ternyata film ini juga merupakan film terlaris di bidang horor karena mereka berhasil meraih 319 juta US dollar. Wow. Oke, ternyata film yang terkenal ini katanya sih juga dikutuk. Mungkin karena kalau bagi orang-orang yang percaya, mungkin ini karena filmnya berdasarkan dari kisah nyata kali ya. Jadi mungkin orang-orang hantu-hantu atau iblis-iblis yang diceritakan di cerita itu mungkin merasa terpanggil atau gimana ya, kita nggak tahu juga, oke?
Terus jadi katanya nih, kenapa film ini bisa disebut sebagai film yang terkutuk juga? Katanya dimulai dari laptop milik bintang Vera Farmiga itu ternyata tiba-tiba kayak ada bekas cakaran di laptopnya. Terus kayak ada kayak bekas cakaran selama proses syuting berlangsung. Terus yang kedua, sang sutradara James Wan ketika lagi proses syuting dan bekerja di ruangannya, tiba-tiba anjingnya menggonggong ke salah satu sudut kamar ruangannya. Padahal di sudutnya nggak ada apa-apa, dan biasanya kan kalau anjing tenang-tenang aja kan kalau nggak ada apa-apa dan biasa aja gitu. Tiba-tiba ini menggonggong terus-terusan di sudut ruangannya. Ya kita nggak tahu itu apa. Oke, langsung lanjut. Selanjutnya adalah desiran angin aneh yang membuat Caroline Perron harus dilarikan ke rumah sakit. Aku sebenarnya bingung di sini. Kenapa desiran angin aneh itu bisa membuat Caroline Perron langsung dilarikan ke rumah sakit? Apakah itu emang membuat si badannya sakit atau emang karena angin dia jadi kayak masuk angin? Terus ya aku nggak tahu juga. Nah yang terakhir adalah dilaporkan sempat tampak kobaran api misterius di area syuting. Jadi kayak mereka kira ada kebakaran gitu, karena emang ya kalian tahu kan kobaran api kayak gimana, ada merah-merah lah atau gimana di area syuting gitu. Ternyata pas dilihat ya kok nggak ada, ternyata mungkin ada kejadian-kejadian aneh itu yang membuat mereka oke, wah ada sesuatu nih. Oke, lanjut ke yang ketiga. Jadi yang ketiga ada film The Annabelle. Kalian tahu pasti dengan produser yang sama, yaitu James Wan, dan disutradarai oleh John R. Leonetti. Nah, jadi film ini dirilis tahun 2014 dan berdurasi 99 menit. Dan pendapatan kotor mereka sekitar 252 juta dolar. Jadi mungkin emang gak sebanyak yang ini ya, gak sebanyak yang Conjuring. Tapi menurut aku film-film James Wan itu yang disutradarai oleh James Wan itu termasuk yang bagus-bagus filmnya. Jadi katanya nih, kalian udah tahu kan kalau misalkan cerita film dari film Annabelle juga kayak tentang boneka yang katanya dirasukin oleh roh jahat. Terus si bonekanya ini juga jadi membahayakan para pemiliknya gitu. Nah jadi di sini katanya nih, film ini juga termasuk film yang terkutuk. Kenapa? Mungkin karena emang film Annabelle juga termasuk dari kisah nyata, katanya dari Ed dan Lorraine. Nah jadi katanya nih, ternyata pada saat proses syuting film ada 2 orang kru yang mengalami luka-luka. Gak disebutin jelas kenapa mereka mengalami luka-luka dan bagian mana mereka mengalami luka-luka, apakah parah atau enggak, gak disebutin. Yang mereka sebutin cuman ada 2 orang krunya yang mengalami luka-luka. Kemudian nih tiba-tiba ada seorang aktor yang tiba-tiba kejeduk. Kenapa ketawa? Kepalanya terbentur di koridor, di mana nih koridor ini adalah adegan di mana dia dibunuh oleh hantunya. Apakah itu kebetulan? Lanjut yang ketiga, ternyata ada cakaran yang lebih aneh dan misterius di jendela rumah yang dijadikan tempat syuting mereka. Jadi beda nih dari The Conjuring. Kalau misalkan tadi yang Conjuring kan ada bekas cakaran di laptopnya kan. Kalau yang sekarang mungkin kurang besar, jadi bekas cakarannya di jendela kayak gitu. Nah terus yang terakhir, ternyata yang mereka gunain ini kan adalah boneka Annabelle yang palsu kan guys, yang nggak mungkin juga yang asli gitu. Nah jadi ternyata si boneka palsunya ini aja tuh ternyata emang beneran terrasuki oleh roh jahat kayak gitu. Nah jadi sekarang boneka palsunya juga sama-sama dikurung di museum paranormal kayak gitu. Dan alhamdulillahnya lagi ternyata film ini tidak memakan korban jiwa. Lanjut yang keempat ada The Amityville. Jadi The Amityville ini dirilis tahun 2005 dan disutradarai oleh Andrew Douglas. Dan jadi film ini menceritakan tentang pasangan suami istri George dan Kathy yang pindah ke sebuah rumah baru bersama anak-anak mereka. Namun tiba-tiba kebahagiaan mereka terusik ketika berbagai peristiwa aneh mulai bermunculan. Jadi guys, yang aku ceritain di sini adalah The Amityville yang versi tahun 2005. Seperti yang kita ketahui kalau The Amityville ini udah 13 film yang di remake dari cerita The Amityville ini. Jadi guys, kalau misalkan kita lihat dari film pertamanya ini,
Jadi The Amityville House ini merupakan sebuah rumah yang bergaya kolonial Belanda yang berlokasi di 112 Ocean Avenue, Long Island, New York, di Amerika Serikat. Jadi kisah menyeramkan ini diawali pada tahun 1974, di mana rumah itu ditempati oleh 7 orang. Jadi gaya bapak ibu 5 anak kayak gitu. Nah, terus nih ada yang namanya Ronald DeFeo Jr. Tiba-tiba datang ke kantor polisi menyebutkan bahwa tolong ada yang membunuh keluarga aku. Jadi cuman aku gitu yang selamat kayak gitu. Jadi cuman aku yang selamat kayak gitu. Langsung kan polisi langsung datang ke rumah itu dan dilihat bahwa emang bener orang tuanya, anak kakaknya, adiknya itu udah pada mati semua dan diketahui bahwa mereka mati karena luka tembak. Langsung turis itu emang warga di sekitarnya juga langsung berempati kan, karena emang si Ronald DeFeo ini kehilangan keluarganya dalam satu malam sekaligus gitu. Terus ternyata nih setelah polisi menginterogasi si DeFeo ini selama 20 jam, akhirnya DeFeo akhirnya mengaku bahwa ternyata dia sendiri nih yang ngebunuh si keluarga besarnya. Gila nggak tuh, kayak kamu bayangin ada seorang anak yang baru-baru ngebunuh kakaknya, ngebunuh adiknya, ngebunuh kedua orang tuanya. Nah katanya sih emang sebenarnya Ronald DeFeo ini tuh ngelakuin itu karena emang katanya dia tuh kerasukan setan juga. Jadi yang dia lakukan itu emang disuruh sama iblis tepatnya kayak gitu. Nah akhirnya setelah itu divonis hukuman penjara seumur hidupnya. Nah udah gitu nih rumah Amityville itu semenjak dari itu terbengkalai. Nah tapi guys, ternyata terbengkalainya nggak lama, 13 bulan dari itu, ya nggak lama juga. Akhirnya rumah itu terbeli oleh seorang keluarga yang bernama George Lodge. Jadi istrinya yang bernama Kathy Lodge dan ketiga anaknya. Setelah mereka tinggal di situ, mereka mengaku mereka merasakan keanehan nih. Ini kisah nyatanya ya. Mereka merasakan keanehan, dimulai dari dindingnya yang tiba-tiba bau busuk, terus kayak tiba-tiba lantainya ada berdarah, terus tiba-tiba kayak ada suara-suara yang aneh. Dan parahnya lagi, setiap jam 3 pagi George Lodge ini akan terbangun, di mana jam 3 pagi itu adalah kejadiannya pembunuhan yang dilakukan oleh DeFeo tadi. Jadi tepat jam 3. Jadi ya kita tahu kenapa. Oke. Lanjut. Nah, jadi gak lama dari itu mereka cuma tahan di rumah itu cuma 28 hari. Setelah itu mereka nggak kuat dan mereka memutuskan untuk pindah dan menjualnya ke pemilik lain. Selain itu, si anaknya yang berumur 5 tahun juga mengaku bahwa dia memiliki teman hayalan, seorang anak-anak juga yang bermata merah dan menyala. Oke, jadi nggak usah bayangin. Nah terus seiring waktu, tapi gangguan-gangguan itu seiring waktu dari pemilik lain ke pemilik lainnya itu makin menghilang gitu. Mungkin kayak apa ya, kayak hantunya juga bosen kali ya. Nah sekarang katanya sih kalau rumah itu sudah dialih fungsikan menjadi tempat para wisata. Namun tetap saja tempat ditemukannya jasad keluarga DeFeo tidak boleh dimasuki. Nah jadi nih guys, katanya film ini juga termasuk film yang dikutuk. Ya sebenarnya emang gak aneh sih, apalagi ternyata emang karena itu emang ditempatkan di kejadian yang aslinya. Jadi mungkin kayak ada efek-efek horor gitu. Dan apalagi si film yang pertama ini masih kayak baru terjadi pembunuhan itu gitu loh. Jadi menurut aku sih kayaknya kalau misalkan emang beneran terjadi, kalau misalkan emang pada percaya, kayaknya mungkin emang gak aneh gitu. Nah jadi nih katanya bintang film originalnya yang bernama James Brolin juga sempat mengalami kejadian aneh selama proses syuting. Dimulai dari saat dia membaca naskahnya, tiba-tiba celana aktor pemeran George Lodge tiba-tiba jatuh dari gantungan padahal nggak ada angin sama sekali di sana. Kayak nggak ada getaran, nggak ada angin, tiba-tiba jatuh. Terus kayak nggak tahu apa yang terjadi kayak gitu. Terus
Remake-nya juga pada tahun 2005 atau 2006 juga mengalami kejadian aneh. Dimulai dari proses syutingnya, seorang anggota kru menemukan seorang jenazah yang ditemukan di sungai dekat rumah yang mereka dijadikan tempat lokasi syuting atau rumah Amityville kayak gitu. Nah udah gitu, Ryan Reynolds juga menjelaskan bahwa kru-krunya juga mengalami hal yang sama. Kru-krunya setiap jam 3.15 pagi dini hari selalu terbangun, dimana ya seperti kita ketahui bahwa jam 3.15 ini adalah dimana terjadinya proses pembunuhan dari Devion yang waktu itu, yang kisah nyatanya kayak gitu. Jadi kita lanjut aja. Jadi film yang kelima adalah The Poltergeist. Jadi Poltergeist ini adalah film tahun 1982 yang disutradarai oleh Tobe Hooper, yang ditulis oleh produsernya Steven Spielberg, Michael Grace, dan Mark Victor. Jadi film ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang tinggal di sebuah tempat di pinggiran kota California, di mana keluarganya diserang oleh hantu jahat yang menculik putri mereka yang paling bungsu. Itu ya tahulah yang dilakukan oleh keluarga itu berusaha untuk membawanya kembali ke dunia nyata. Nah, ternyata film ini berhasil dan melahirkan dua film sequel yang lain, yaitu ada Poltergeist 2 tahun 1986 dan Poltergeist yang ketiga pada tahun 1988. Nah, ternyata nih guys, jadi sebenarnya aku jujur nih, sebelumnya aku pernah nonton film ini dan menurut aku nggak tahu kenapa, mungkin sebenarnya aku nggak terlalu gimana juga, dan aku sebenarnya nggak terlalu gimana gitu. Nah tapi aku ketika nonton film ini sebenarnya aku nggak merasakan ketakutan gitu loh, dan menurut aku ini termasuk film yang gagal membuat aku takut. Tapi ternyata nih guys, yang membuat aku kaget adalah ternyata film ini termasuk film yang terkutuk. Jadi guys, ternyata kutukan ini menimpa para pemainnya, mana ada yang meninggal, ada yang langsung sakit atau kayak gimana. Jadi dimulai dari yang pertama, terjadi pada Dominic, yaitu pemeran anak sulung yang bernama Dana Freeling. Si Dominic ini meninggal pada tahun 1982 pada usianya yang ke-22 tahun, dan dimana diketahui penyebab kematiannya adalah dia dicekik oleh mantan pacarnya. Dia udah gitu, dia setelah dicekik dia mengalami koma dan ya berakhir dia meninggal di rumah sakit itu. Yang kedua terjadi pada Julian Beck. Julian Beck ini adalah pemeran pendeta Henry Khan di Poltergeist yang kedua. Jadi nih, Julian Beck ini meninggal pada tahun 1985, di mana dia mempunyai penyakit kanker perut di saat pemotretan untuk poster Poltergeist yang kedua. Dan Julian Beck meninggal ketika film itu dirilis. Tepat sekali ya ketika film itu dirilis. Lanjut, yang ketiga ada Will Sampson, yaitu pemeran Taylor di Poltergeist 2 juga, yang meninggal pada tahun 1987 atau tepatnya di usia 53 tahun. Diketahui ini ternyata 6 minggu sebelum kematiannya dia melakukan transplantasi jantung dan paru. Dia meninggal karena komplikasi yang terjadi sebelum dan sesudah operasinya. Mungkin emang kalau ini sih emang gimana ya, resiko medis gitu ya, kayaknya kita maksudnya nggak bisa juga nyangkut pautin sama kejadian-kejadian misterius mungkin. Oke, jadi lanjut, yang keempat ada Heather O'Rourke, di mana Heather O'Rourke ini memerankan Mel Annie Fielding dalam film ketiga Poltergeist, yang meninggal tahun 1988 pada usianya yang tepat ke-12 tahun. Jadi semulanya nih, si Heather ini dikira hanya menderita flu. Nah ternyata pada tubuh gadis kecil ini terjadi obstruksi usus, dan dia meninggal saat dijalankan operasi untuk menghilangkan obstruksi usus. Jadi sebenarnya emang yang banyak meninggal itu karena mempunyai penyakit ya, tapi ya wallahu alam, kita nggak bisa nyangkut pautin kayak gitu juga. Nah terus guys, parahnya lagi, ternyata ini gila sih. Jadi ternyata di film ini mereka tuh memakai kerangka. Jadi kan ada tuh adegan yang ada apa, yang si istrinya itu sama kerangka manusia. Nah ternyata nih kerangka manusianya itu adalah kerangka manusia asli.
Terus pas ditanyain nih, kenapa maksudnya kenapa pakai manusia asli, terus si produsernya bilang ya karena kerangka manusia asli lebih murah daripada kerangka manusia palsu. Jadi kayak lebih murah nih, jadi kita pakai kerangka manusia asli aja. Terus dia katanya udah gitu ketawa-tawa. Terus kayak aku bingung sebenarnya yang psikopat di sini siapa. Oke, lanjut, yang kelima adalah The Omen. Nah, ini film ini menurut aku menarik ya, karena ketika aku research tentang film ini kayak banyak banget yang menceritakan gitu loh, The Omen kayak gitu. Terus kayak ya bagus lah gitu. Mungkin aku di next video ingin lebih memperdalam tentang film The Omen ini. Jadi nih, film ini dirilis tahun 1976 dan disutradarai oleh Richard Donner dan ditulis oleh David Stelterch. Jadi, film ini menceritakan tentang seorang anak muda yang digantikan saat lahir oleh seorang diplomat Amerika tanpa diketahui oleh istrinya. Setelah anak kandung mereka meninggal, tak lama setelah kelahirannya, ketika serangkaian peristiwa misterius dan kematian hebat terjadi di keluarga tersebut. Ketika Damien mulai memasuki kanak-kanak, mereka mengetahui bahwa si anaknya ini yang bernama Damien ini adalah Antikristus. Nah, jadi guys, film ini juga dirilis dari tahun 1976 dan di-remake lagi pada tahun 2006. Dan film The Omen ini untuk film seri-serisnya. Jadi guys, ternyata film ini juga sempat diubah 2 kali namanya. Dari yang asalnya namanya Antikristus dirubah menjadi The Birthmark, dan sekarang juga diubah lagi jadi The Omen kayak gitu. Nah, fakta yang kedua adalah aktor muda yang dimainkan Damien adalah karena dia menyerang director. Sebenarnya aku nggak ngerti kenapa dia menyerang directornya terus dia dijadikan pemerannya. Sebenarnya aku juga nggak ngerti kenapa. Tapi ya udahlah, mungkin itu sekedar fakta aja. Yang ketiga adalah Sean George Peck berkomitmen untuk bunuh diri dengan singkat sebelum filmnya dimulai. Jadi sebelum ada film ini, si Sean George Peck ini emang katanya emang udah mau bunuh diri gitu, tapi berkat dia ditawari menjadi aktor di film ini, ya jadi mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Oke. Nah, fakta selanjutnya adalah di remake reaksi terhadap babon sangat nyata. Jadi guys, kalian mungkin kalau ada yang udah nonton filmnya, ada adegan yang babon ngehantem sebuah mobil yang dinaikin oleh Damien sama ibunya itu. Nah, ternyata guys, itu emang beneran babon. Jadi sebelumnya babon-babon ini dikumpulin dan mereka dipuasakan selama beberapa hari. Setelah itu, si anak babonnya ini ditempatkan di dalam sebuah mobil yang membuat si babon-babon ini udah kelaparan, terus anaknya tuh di dalam mobil. Ya udah kan, ya tahu ya apa yang terjadi. Jadi beneran nyeruduk. Kayak itu sebenarnya nggak menyalahkan safety untuk si para aktor nggak sih? Karena gimana kalau misalkan dia yang namanya hewan kan nggak tahu ya, kayak benturannya itu bisa membahayakan para si aktris itu. Nah, lanjut guys, film ini juga datang dengan kampanye ad yang mengerikan. Ada dikit lagi. Jatuh lapar. Fakta selanjutnya adalah film ini datang dengan kampanye iklan yang sangat mengerikan, dimana dari poster-posternya itu berisi sangat suram dan kayak mengundang sebuah malapetaka gitu loh. Katanya di poster ini memiliki pesan yang berisi "Good morning, you are one day closer to end of the world." Kayak gimana ya, itu nggak ramah sih, kayak kelihatan apa sih gitu. Terus yang kata-kata kedua adalah "Remember, you have been warned." Terus yang kata-kata yang ketiga, "It is warning foretold for 1,000 years. It is our final warning. Is it the Omen?" Kayak gitu. Nah, yang bikin katanya film ini terkutuk adalah banyak insiden terhadap pemainnya. Jadi guys, katanya si Peck, penulis David Salter ini, si Peck dan penulis David Salter dan produsernya eksekutif dan produsernya Max Neufeld. Jadi mereka bertiga ini berada di sebuah pesawat, di mana pesawat itu tersambar petir dan nyaris celaka. Ya untung alhamdulillah masih nggak celaka. Oke.
Nah, yang kedua adalah para kru ini merencanakan menyewa sebuah pesawat untuk mendapatkan scene beberapa tembakan dari udara. Nah, tapi guys, ternyata mereka beralih karena pada menit-menit terakhir jadwalnya tergantikan, dan ternyata pesawat yang asalnya mereka mau sewa, ternyata ketika udah take off, ketika pesawat mereka udah take off di atas nih, ternyata pesawat itu mengalami kecelakaan dan menewaskan seluruh penumpang di dalam pesawat itu. Jadi kayak bersyukur banget gak sih guys, masih diberi kesempatan untuk hidup kedua kalinya. Lanjut. Jadi hotel dari sutradara Richard Donner dibom oleh IRA. Jadi hotel dari sutradara Richard Donner dibom oleh IRA sehari setelah mereka menembak adegan di taman safari. Gila gak sih guys? Sebenarnya aku nggak tahu kalau misalkan di cerita ini ketika dibom dia si sutradaranya itu masih hidup atau enggak, nggak diceritain di sini, tapi yang dijelaskan bahwa emang si hotel dari sutradara Richard Donner itu dibom oleh IRA. Lanjut lagi. Jadi ketika stuntman-nya yang menggantikan Peck ketika adegan film diserang oleh Rottweiler, ternyata nih si alat pelindungnya itu ternyata nembus. Jadi si Rottweilernya itu berhasil untuk menggigit dan menembus dari si pelindungnya yang dikenakan. Nah, setelah itu, jadi sutradara efek khusus John Richardson dan asistennya Liz Moore setelah membuat film itu, mereka pindahkan tuh membuat film yang lainnya yang namanya A Bridge Too Far. Nah, saat syuting di Belanda, mereka mengalami kejadian naas di mana kecelakaan mobil mereka yang serius dan menyebabkan Richardson selamat, tapi Moore-nya mati terpenggal di kejadian kecelakaan tersebut. Terpenggal guys, terpenggal. Nah, terus guys, setelah kejadian itu, si Richardson ini dipaksa untuk bertanggung jawab atas adegan pemenggalan kepala yang ada adegan pemenggalan di film The Omen. Jadi kayak kejadian film The Omen itu kejadian di asisten sutradaranya. Beruntung gak sih sutradaranya masih kenanya ke si asistennya. Oke, jadi kita lanjut ke yang 6, Rosemary Babies. Jadi film ini dirilis tahun 1968 yang berdurasi 136 menit dan disutradarai oleh Roman Polanski dan diproduserin oleh William Castle. Jadi film ini diadaptasi oleh sebuah buku terlaris horor Ira Levin, dimana di film ini menceritakan tentang seorang istri yang mudah percaya bahwa keturunannya bukan dari dunia ini, jadi dari dunia lain. Wayfish Rosemary Woodhouse atau yang diperankan oleh Mia Farrow dan suaminya aktor Guy Cassavet. Jadi pindah ke Brentford, ke sebuah gedung apartemen kota New York. Tapi si apartemen itu tuh ngeliatin bahwa gak sebagus apartemen yang lainnya, kayak udah jelek, terus kumuh gitu-gitu, terus kayak menyeramkan gitu. Dan terus katanya emang apartemen ini sebenarnya dikhususkan untuk penduduk lanjut usia. Nah, terus ketika mereka pindah, disambutlah oleh tetangga mereka yang bernama Romaine dan Minnie Castevet. Jadi mereka pasangannya guys. Nah, terus nih si Rosemary-nya ini sebenarnya merasa kayak mulai aneh nih di apartemen itu karena mulai terdengar suara-suara aneh kayak gitu. Cuman kayak ya udahlah ya, nggak digubris gitu. Nah, terus setelah nggak lama dari itu, si suaminya dari tetangga itu mengajak suaminya untuk bekerja sama, maksudnya untuk kerja bareng gitu, partner kerja kayak gitu. Nah, terus ya mulailah si istrinya si Minnie itu tetangganya juga mendekati si Rosemary. Nah, selama didekatin itu si Rosemary mulai kayak curiga kan, kayak kok ada yang aneh gitu dari si tetangganya ini. Nah, ternyata guys, usut punya usut, si tetangganya ini memang kayak aliran sesat, jadi sekte. Dimana ketika dia melahirkan juga si bayinya itu diambil oleh tetangganya itu yang bernama Minnie itu.
Nah terus ternyata guys, di film ini usus juga, film ini punya keterkaitan sungguhan oleh sihir. Jadi emang beneran gitu katanya punya kaitannya dengan sihir, dengan dunia sihir. Nah, si produser filmnya juga mengatakan bahwa kutukan film ini terjadi di kehidupan nyatanya. Jadi nggak cuma sekedar di syutingnya doang, di adegan filmnya doang, tapi ternyata kutukannya ini memang beneran ada di kehidupan nyata. Dimana Shannon Tate, istri dari sutradara Roman Polanski yang ikut mengarahkan proses syuting film ini, dibunuh oleh klan pengikut Charlie Manson setelah 1 tahun rilis dari film ini. Nah terus sekarang si TKP tempat kejadian perkara pembunuhannya tersebut disebut-sebut menjadi tempat yang paling mengerikan yang pernah disaksikan oleh kepolisian Los Angeles. Dan ini nggak disebutin juga, mungkin emang karena nggak boleh. Kenapa lokasi ini menjadi tempat yang paling mengerikan yang pernah dilihat oleh kepolisian Los Angeles? Apakah emang mungkin karena kesadisannya banget, atau emang karena lokasinya emang sebelumnya udah menyeramkan, atau gimana? Di sini nggak disebutin. Terus selain itu, petaka juga menimpa si produsennya, yaitu William Castle. Dia mendadak gagal ginjal setelah menerima surat berisi head speech tentang film yang diproduksinya. Setelah itu, si komposer filmnya yang bernama Christoph Komeda meninggal secara mendadak karena ada pengumpalan darah di otaknya. Disebut-sebut kejadiannya ini mirip dengan salah satu kejadian yang ada di film. Jadi kayak film yang tadi sebelumnya itu, yang kejadian di adegan filmnya itu terjadi di kehidupan nyata gitu guys. Lanjut yang ketujuh, ada film yang namanya Twilight Zone. Jadi film dirilis tahun 1983. Ya gila ya, kolot-kolot. Memiliki konsep antologi dengan 3 cerita di dalamnya. Film ini juga disutradarai oleh 3 orang yang bernama John Landis, Steven Spielberg, dan George Lucas. Sebut-sebut nih, katanya ada kejadian yang mengerikan terjadi di John Landis. Jadi yang si sutradara yang pertama itu. Katanya nih, ini sebenarnya menyeramkan ya. Jadi katanya ada satu adegan yang melibatkan helikopter kanto. Jadi mereka pakai helikopter. Terus tiba-tiba mortar, kan mereka menggunakan mortar tuh untuk adegan scene-nya. Tiba-tiba si mortarnya itu berfungsi dan mengakibatkan ledakan yang merusak si ekor dari helikopter tersebut. Ya berarti kita tahu kan, langsung tuh si helikopternya mulai kehilangan keseimbangan dan terjatuh di pinggiran sungai, di mana di tempat tersebut ada salah satu pemeran yang bernama Victor Morrow dan 2 artis cilik asal Vietnam yang bernama Mika Dinh Le dan Rene Sing Chen berada. Terus guys, ternyata orang-orang yang ada di tempat itu terpenggal karena terkena baling-baling dari helikopter yang jatuh itu. Jadi ya, aktor tersebut langsung mati di tempat karena terpenggal oleh helikopter yang kecelakaan itu. Dan parahnya lagi, sebelum kejadian ini terjadi jadi kan kalau film-film punya konseptor art-nya mereka masing-masing kan. Nah, si konseptor art yang katanya emang udah dicoret nih dari awal pembuatan film, dia tuh pernah ngegambar sebuah helikopter yang kecelakaan di persis tempat kejadian itu berlangsung. Gila gak sih? Kayak mungkin itu kebetulan atau enggak. Terus lanjut ke film yang ke-8, ada The Snuff. Nah ini guys, menurut aku ini film yang membingungkan karena di sini dibilang bahwa film ini termasuk film gore Amerika Argentina. Jadi ya kita tahu isinya apa, tentang kayak sadis-sadis gitu. Yang dirilis pada tahun 1976. Nah awalnya film ini berjudul Slaughter, yang menghadirkan cerita pembunuhan yang dilakukan oleh sebuah sekte. Alan Shackleton, seorang distributor film, lantas membuat akhir dari film Slaughter ini versinya sendiri, di mana di akhir film ini diperlihatkan ada seorang tokoh wanita yang dibunuh secara brutal. Tapi karena mengingat kejadian di film itu tahun 1976 dan teknologi belum benar-benar belum canggih kayak sekarang,
dimana dilihat bahwa kejadian pembunuhan yang brutal itu kayak bener-bener real gitu loh. Jadi sampai membuat sejumlah anggota dewan dan petisi-petisi iklan itu menyelidiki film ini benar atau enggak, kayak gitu. Nah, tapi ada dua versi dari cerita dari film ini. Nah, jadi si film tahun 1971 ini dibuat oleh pembukunya yang ditulis oleh Ed Sands. Bercerita tentang pembunuhan keluarga Manson family. Nah, tapi nih setelah rilis film itu 5 tahun kemudian, tepatnya 1976, ada film yang baru dikeluarkan yang berjudul Slater oleh pasangan suami istri Michael dan Robert Findlay. Jadi suami istri ini yang produksinya katanya. Nah, cerita dari filmnya itu adalah tentang ada pemeran dan si direkturnya yang terbunuh oleh keluarga Manson. Jadi mungkin orang-orang ngaitin tentang film 100 yang pada tahun 1971, di mana mereka nyeritain tentang pembunuhan yang dilakukan oleh The Manson. Pemeran dan si direkturnya yang di tahun 1971 itu beneran dibunuh di film tahun 1976 dan dibunuh oleh keluarga The Manson. Tapi ternyata film ini tetap dirilis oleh Greenhouse Film Distributor, di mana film ini diubah judulnya mungkin supaya orang-orang nggak terlalu ngaitin karena judulnya sama. Jadi film ini diubah, judul filmnya bernama The Snuff, kayak gitu. Yang ke-9 ada The Crown. Mungkin ada beberapa dari kalian yang tahu tentang The Crown ini karena katanya emang fenomenal banget. Nah, jadi film ini dirilis tahun 1994 yang disutradarai oleh Alex Proyas. Dan langsung aja katanya jadi di film ini juga termasuk film yang dikutuk, dimana hari pertama dari proses syuting berlangsung, saat pengambilan gambar seorang kru mengalami luka karena tersetrum oleh kabel listrik yang terbakar. Jadi ketika proses syuting tiba-tiba ada kabel yang terbakar terus kayak melukai salah satu kru yang harus dilarikan ke rumah sakit. Selain itu, kru yang lainnya tak sengaja tiba-tiba menusuk tangannya sendiri dengan obeng. Kayak nggak mungkin, maksudnya kayak tiba-tiba hai kalian, aku mau menusuk tanganku dengan obeng. Gak sampai di situ nih, salah satu setting untuk syutingnya juga sempat porak-poranda karena badai. Tapi sebenarnya ini karena mungkin emang pas-pasan aja kali ya proses syutingnya pas saat lagi badai. Nah, yang kita ketahui, yang paling terburuk adalah di mana pemeran utamanya yaitu Brandon Lee atau anaknya putra master seni bela diri dari Bruce Lee itu meninggal karena sebuah pistol yang jadi properti syuting yang harusnya tidak berisi. Jadi tiba-tiba jadi pistolnya itu tiba-tiba terisi oleh secara misterius dan menembak si pemeran utamanya itu gitu. Nah, tapi nih film ini tetap dilanjutkan dan didedikasikan untuk menghormati si pemeran utamanya yaitu Brandon Lee gitu. Yang ke-10 yaitu ada The Exorcist. Kita semua tahu kalau film ini menyeramkan. Sebenarnya emang ini The Exorcist banyak juga film-film The Exorcist yang lain, cuman ini yang aku ceritakan adalah The Exorcist yang zaman dulu kalian tahun 1973. Film ini disutradarai oleh William Friedkin dan di film ini menceritakan tentang seorang gadis kecil yang kerasukan dan ibunya berusaha banget buat mengeluarkan si roh yang memasuki anak putrinya ini untuk keluar dari tubuhnya, yang dibantu oleh 2 orang imam Katolik. Tapi yang seperti kita ketahui kalau si orangnya ini emang putrinya ini yang kerasukan ini emang gak terselamatkan, dan ini katanya emang diangkat juga dari kisah nyata. Nah, jadi guys, katanya film ini juga termasuk film yang menyebabkan malapetaka selama prosesnya berlangsung, dan katanya di film ini juga mengakibatkan malapetaka terhadap penonton. Dimana ketika selama proses syuting berlangsung, dimulai dari set lokasi yang tiba-tiba secara misterius terbakar, sehingga proses syutingnya harus ditunda selama 6 minggu kayak gitu. Nah, terus udah gitu juga terjadi pada pemerannya yaitu Ellen Burstyn.
yang mengalami cedera punggung ketika dia melakukan salah satu adegan scene di film itu yang mengharuskan dia dirawat di rumah sakit selama berminggu-minggu. Nah, setelah itu parahnya lagi nih guys, pemeran Jack McGowan meninggal tepat seminggu setelah menyelesaikan adegan dirinya di film tersebut. Jadi sebenarnya ini nggak tahu kebetulan apa enggak. Udah gitu, kesialannya juga menimpa para krunya. Krunya tiba-tiba ada yang punya penyakit disentri lah, ada yang tiba-tiba pingsan massal karena pas itu mereka lagi melakukan proses syuting di Irak dan katanya mereka pingsan karena kepanasan gitu. Nah terus ternyata nih guys, malapetakannya tidak hanya terjadi pada kru dan para pemainnya kayak di film-film sebelumnya. Jadi si film ini juga menimpa para penontonnya, dimana ketika screening pertama kali, jadi pertama kali ditayang di screening, nah penontonnya itu tiba-tiba meninggal karena penyakit jantung, tiba-tiba ada yang pingsan, dan tiba-tiba juga ada yang sampai keguguran. Nah, jadi yang terakhir adalah film The Antrum. Jadi mungkin The Antrum sekarang lagi pada hits ya. Jadi kayak aku dapat info ini dari film ini dirilis di Amerika tahun 2019 yang disutradarai oleh David Amito dan Michael Laichini. Guys, film ini menceritakan tentang kakak beradik yang setelah anjingnya mati, mereka berusaha untuk membangkitkan lagi si anjing yang mati, dan mereka jadi menggunakan buku-buku buku-buku yang sesat kayak gitu untuk menghidupkan kembali. Kayak ada buku merah gitu. Mungkin kalau kalian yang udah nonton filmnya, kalian udah tahu apa yang buku yang aku maksud kayak gitu. Nah, tapi nih guys, banyak yang bilang juga bahwa ketika mereka nonton film ini sebenarnya kayak nggak ada kejadian apa-apa karena katanya kan punya kutukan nih, katanya bisa membuat orang yang menontonnya meninggal, terus bisa kayak membuat apa. Nah, tapi katanya banyak yang udah nonton ini sebenarnya nggak terjadi apa-apa, malah kayak nggak menakutkan sama sekali, kayak nggak jelas gitu filmnya, katanya gitu. Nah, tapi ini katanya ada juga dari komentar yang aku lihat ada yang sampai muntah-muntah lah. Sebenarnya aku juga gak tahu sih ya ini sebenarnya benar apa enggak, tapi kalau misalkan aku yang aku alami sendiri, sebenarnya aku nggak kejadian apa-apa. Jadi guys, ternyata film ini di remake dari tahun 1979, dimana dari film ini menewaskan 60, dan ada juga sumber yang mengatakan 86 orang yang meninggal di acara Budapest. Jadi dari tayangan pertama itu menewaskan manusia, jadi menewaskan 60 atau 86 orang. Nah, setelah itu udah tuh mulai terjadi kayak, wah, apa beneran gak ya film ini benar-benar membunuh manusia atau enggak. Nah, tapi mungkin banyak juga yang bilang bahwa mungkin karena emang film ini di remake dari tahun 1979 dan yang sekarang kita tonton emang tahun 2019, jadi sebenarnya emang si film yang tahun 1999 dihapus dan udah nggak ada yang boleh nonton. Nah, jadi mungkin karena udah tahun 2019 ini, ya mungkin emang efek kutukannya menghilang, ya we don't know, tapi ya mungkin emang itu kejadiannya. Nah, setelah itu guys, di tahun 1993 tepatnya di San Francisco terjadi ledakan di bioskop, di mana 30 orang terbunuh di bioskop tersebut gitu. Nah, jadi guys, itu ke-11 film yang katanya tuh terkutuk. Mungkin emang kutukannya itu berasal dari kisah nyata atau gimana. Mungkin kita juga nggak bisa mastiin film ini beneran terkutuk atau enggak. Itu berdasarkan kepercayaan kita masing-masing aja. Dan kalian bisa komen di bawah sebenarnya apa sih, mungkin kalian ada yang lebih tahu tentang film-film yang terkutuk ini beneran atau enggaknya. Dan mungkin dari kalian juga ada permintaan buat video-video aku selanjutnya, request buat video aku selanjutnya juga, please komen di bawah. Dan jangan lupa bagi yang belum like, subscribe, dan komen, please like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa juga hidupin lonceng supaya kalian nggak ketinggalan informasi-informasi dari aku untuk selanjutnya. Jadi sekian dulu dari aku, mohon maaf bila masih ada kesalahan. Sampai jumpa di video aku yang berikutnya. Dadah!